Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Meneruskan materi yang kemarin, yaitu pengajian kitab Minahus Saniyah halaman 10 tentang uzlah. Uzlah yaitu ada yang mengartikan mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia ramai. Ada yang uzlah sampai lari di gunung-gunung, ada di hutan-hutan menyendiri. Ada yang uzlah itu cukup di rumahnya sendiri tanpa keluar kemana-mana. Nah, itu bagaimana uzlah? Nanti akan dijelaskan bagaimana tentang keutamaan uzlah. Apakah kita juga harus termasuk golongan yang harus beruzlah atau belum? Kita lanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walzam lan netepono sira al uzlata ing uzlah utawa dhewe menyendiri. Fa inna fiha mongko sak temene iku ing dalem uzlah khairayid dunya utawi kebagusan nurune dunya wal akhirati lan akhirat. Wa qad rawa lan teman-teman ngriwayataken sapa asy-syaikhani guru loro, yaitu Imam Bukhari Muslim, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ing sak temene wong lanang iku kola ngucap sapa rajul ayun nasi utawi endi-endine manungsa iku afdalu luweh utama ya Rasulullah hiduh Rasulullah. Sekarang fahlam dari kiai wakilan nama wakilan nama Bukan uzlah. bukan. Oh, salah. Wakilan nauma. Oh, iya. Wakilan nauma, ya, bab wakilan nauma. Itu bab kita untuk sedikit tidur. Untuk selalu melek terus, jangan terlalu banyak tidur. Wakilla lan ngidikno sira an-nauma ing turu ma amkanaka selagine kongang apa killan naum ka ing sira li annahu krana sak temene naum iku laisa ora ana iku fihi ing dalem naum apa faidah dunyawiyatun kang bangsa dunyawi wala ukhrawiyatun lan ora bangsa ukhrawi. Fahuwa mongko utawi naum iku akhul mauti dulure mati. Wa qad adu lan teman-teman wis milang sapa ulama, milang-milang atau ngitung-ngitung sapa ulama min atba'il hawa saking ngenutaken hawa nafsu isaron naumi ing dingenaken turu ala qiyamil laili ing atase jumenengi ibadah wengi fi misli layalis syaifi ing dalem sepadane pira-pira wengi wektu ketiga. Wazalika utai mengkono naum iku dalilun nuduhaken ala adami mahabbatil haqqi ing atase ora anane cinta Allah Ta'ala mauluhur sapa Allah. Kita dianjurkan untuk sedikit tidur, jangan terlalu banyak tidur, sedikit saja tidurnya. Karena tidur itu tidak ada manfaat sama sekali. Manfaat duniawi tidak ada, manfaat ukhrawi juga tidak ada. Jadi tidur itu tujuannya kan hanya untuk istirahat. Ketika kita dalam keadaan payah,
kita tidur tujuannya istirahat, nanti bangun tidur seger. Kita selalu mikir terus, pikiran kita terlalu payah, perlu istirahat. Wajib kita tidur untuk istirahat. Setelah tidur kita beraktivitas lagi. Maka dari itu silahkan, kalau tidak beraktivitas untuk duniawi, beraktivitaslah untuk ukhrawi. Jadi ada manfaatnya. Ya syukur-syukur bisa imbang, duniawinya jalan, ukhrawinya jalan. Jadi yang penting ada manfaatnya. Maka kalau kita tidak ada manfaatnya, ya tidur itu wis nggak ada manfaat sama sekali. Makanya jangan terlalu banyak tidur. Manfaatkan hidupmu. Kalau tidak untuk amal duniawi, untuk mencari dunia, ya gunakanlah waktumu untuk beribadah, mencari akhirat ini. Karena tidur itu termasuk akhul maut, saudaranya mati atau sibhul maut. Tidur itu hampir sama, mirip dengan mati, hanya kakak adik. Ulama itu mengatakan bahwa tanda-tanda orang mengikuti hawa nafsunya, yaitu kalau malam dia memilih tidur daripada qiyamul lail. Jadi kalau malam tidur terus, berarti dia itu termasuk orang yang nuruti hawa nafsu. Ini hati-hati, kira-kira kita masuk orang yang nuruti hawa nafsu atau tidak. Tidur mulai jam 10 atau jam 9 terus sampai subuh, sampai tidak sempat ibadah malam. Ini kita menurut ulama ahli sufi, kita termasuk orang yang ikuti hawa nafsu. Makanya kita sempatkan bangun malam jam 1, jam 2 atau jam 3, sholat tahajud atau zikir atau baca Quran. Setelah itu tidur lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau tidur terus semalam penuh sampai tidak sempat untuk qiyamul lail, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Apalagi di musim-musim dingin, musim kemarau, kalau siang itu panas, kalau malam biasanya kan dingin. Ketika dingin, enak tidur, bangun hanya kencing, tidur lagi. Itu berarti kita termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita sempatkan biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yaitu dengan cara malam kita sempatkan untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa sahibul wasiat, wasahru utawi melek ada imu kang langgeng iku yuzibu ngejur apa sahar al arkana ing pira-pira rukun al arbaata kang papat wa yuhillu halan ngudari apa sahar ha ing al arkanal arbaah ngudari al ma'a ing banyu wa turaba lan ing lebu wal hawalan ing udara wan narolan ing geni wa hunaka lan ing dalem kono panggonan yuzibu yang zuru bisa ningali sapa wong ila alamil malakuti maring alam malakut fayastaku mongko rindu sapa wong ila mardhatillahi maring ridhone Allah taala. Lah ini fadilah orang yang sedikit tidur. Orang kalau sedikit sekali tidurnya, maka komponen tubuh manusia yang unsurnya ada 4 itu akan hancur. Jadi manusia itu terdiri dari 4 unsur, yaitu dari tanah, dari udara, dari api, terus dari air. Itu 4 unsur manusia: air, debu, udara, dan api. Kalau kita tidur terus, keempat unsur ini akan membeku terus, beku. Dibuat tidur tambah beku, buat tidur tambah beku.
Kalau otak buat tidur ya tambah kaku, tambah kaku, tambah beku, tambah beku, tambah goblok ini. Tapi kalau kita latihan untuk melek, jarang untuk tidur, maka keempat unsur ini akan hancur. Akan hancur. Kalau keempat unsur ini akan hancur, dia itu bisa menyaksikan alam malakut, kerajaan-kerajaan Allah yang ada di langit. Siri-sirinya Allah yang ada di langit itu bisa kelihatan. Dan kalau sampean bisa ingin sekali bisa melihat alam malakut, melihat kerajaan-kerajaan Allah yang ada di langit, ingin melihat rahasia-rahasianya Allah yang belum pernah kita pecahkan, jangan banyak tidur. Karena kalau kalian sedikit sekali tidurnya, maka keempat unsur ini akan pecah. Kalian akan bisa melihat alam malakut. Kalau bisa melihat alam malakut, kalian yang dicari itu hanyalah ridho dari Allah. Hanya rindu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lan ono sapa asaihu Abul Hasan Al-Izazi, Syekh Abul Hasan Al-Izazi rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawuh sapa Syekh, bunyaden jenengaken apa hadzal amru iki perkara ala salasati asya'a ing atase telu pira-pira perkara. Alla yakula suwiji yen to ora mangan sapa wong, yen to ora mangan sapa wong illa indal faqati angin nalikane bangete butuh, angin nalikane bangete butuh utawa bangete luwe. Wala yanama lan ora turu sapa wong, lan ora turu sapa wong illa indal ghalabati angin nalikane bangete ngantuk, angin nalikane bangete ngantuk, nglindih ngantuk, bangete ngantuk. Wala yatakallama lan ora guneman sapa wong illa indad darurati angin nalikane darurat. Tiga ini kunci kalau sampean ingin jadi walinya Allah, ingin sampean dekat kepada Allah, ingin kalian menjadi orang sing makrifat, ingin kalian bisa melihat alam-alam malakut, alam yang ada di langit. Kuncinya hanya ada satu, jangan makan kecuali kalian sangat lapar. Nggak perlu puasa, meskipun tidak puasa, pokok kalau nggak lapar nggak makan. Laparnya lapar sing banget, fakoh ini lapar sing luar biasa. Terus anggap kalau makan sampean jatah satu piring satu hari, itu kan aslinya orang makan itu perut harus dibagi menjadi tiga bagian. Jadi sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara. Ini kunci kalau ingin sehat. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Kalau makan kenyang sampai orang piring kurang, ya nasinya tok orang piring, masih nambah bakso, masih nambah es 2 mangkok, nambah kolak lagi, kadang masih ada pisang goreng. Akhirnya kenyang perutnya. Kalau sudah perutnya penuh, terus jatahnya udara nggak ada, jatahnya air nggak ada. Akhirnya karena haus tetap minum, dipaksa-paksakan. Akhirnya kan perutnya kan penuh itu, besesek itu. Jatah untuk udara tidak ada, ini kurang sehat, akhirnya kurang oksigen. Makanya dibagi 3, jangan terlalu kenyang. Jatah untuk makan sepertiga, terus lagi sepertiganya untuk minum, sepertiganya lagi untuk udara, untuk oksigen. Insya Allah tetap sehat. Itu hanya sekedar lapar. Kalau yang ingin melihat alam malakut, ingin dekat kepada Allah, sampean harus banget lapar. Kalau sudah lapar nemen baru makan. Kalau sudah lapar nemen baru lapar. Apa enggak sakit emah? Yang penting makannya teratur. Yang gampang sakit emah, asam lambungnya naik, asam lambung kambuh, itu kan gara-gara enggak teratur. Pagi kadang makan, kadang enggak makan, enggak teratur sama sekali. Pokoknya teratur. Kalau sudah terbiasa, misalkan jarang makan, paling makan jam 7, dikit. Tapi rutin setiap hari jam 7 makan. Terus misalkan sore
jam 4 makan, rutin jam 7 dan jam 4. Sedikit makannya tapi rutin. Insya Allah nggak akan naik asam lambungnya, nggak akan kambuh emahnya. Pokoknya rutin. Ini yang pertama, kalau ingin menjadi walinya Allah, ingin bisa melihat alam malakut, kuncinya ada 3. Yang pertama, jangan makan kecuali kalian itu dalam keadaan banget lapar. Terus yang kedua, jangan tidur kecuali kalian itu sangat ngantuk. Kalau sudah ngantuk baru boleh tidur. Ya berapa jam? Kalau orang normal, orang awam itu tidur sehari semalam 8 jam. 8 jam, ya kurang dikit, lebih dikit 8 jam. Sampai hitung tidurnya. Kalau 8 jam kalian termasuk orang awam. Kalau lebih dari 8 jam, 12 jam tidurnya. Oh berarti itu ya keterlaluan itu. Jadi orang awam itu punya 8 jam. Terus kalau 5 jam itu tidurnya orang khos. Orang-orang pilihan, orang khos. Terus kalau khawasul khos, orang khosnya paling khos, itu tidurnya sekitar 2 jam atau 3 jam. Ya ada yang sangat luar biasa kayak Robiah Al-Adawiyah, menjelang tidur, menjelang subuh tidur. Ya mungkin sekitar setengah jam atau 10 menit. Itu khawasul khos. Kalau kita bisa tidur sehari semalam 5 jam, itu sudah luar biasa itu. Nggak usah mengharap yang tidur 2 jam atau 3 jam. 5 jam sehari semalam itu sudah luar biasa untuk kita. Harus bertahap, nggak bisa langsung yang jadi walinya Allah langsung sehari semalam nggak tidur sama sekali atau tidurnya 1 jam, ya nggak kira kuat, nggak kuat. Bertahap dulu, latihan dulu. Pertama tidur ya 12 jam tidur, latihan, kemudian meningkat 10 jam tidurnya, kemudian 8 jam tidur, latihan lagi 7 jam, kemudian latihan sampai 5 jam, terus itulah kuat 5 jam masuk orang khos, kemudian latihan lagi sampai kuat 3 jam, terus ditingkatkan lagi sampai tidur 1 hari 1 malam 1 jam. Itu butuh latihan bertahun-tahun, tidak langsung. Ini yang kedua. Jadi kalau yang jadi walinya Allah, yaitu jangan tidur kecuali kalian dalam keadaan sangat mengantuk. Terus yang ketiga, jangan bicara kecuali dalam keadaan darurat. Wah ini yang sulit. Tidur, untuk nggak tidur sulit, nggak makan juga sulit, nggak ngomong juga sulit. Nggak boleh ngomong, suruh bisu. Bisu menengai. Jadi ngomong-ngomongnya itu kalau ngaji ngomong, baca Al-Quran ngomong. Ditanya orang baru dijawab, itu darurat namanya. Kalian melihat ada orang duduk-duduk mau digigit ular, sampean wajib ngomong, darurat. Cepat pergi ada ular, wajib mengingatkan itu, darurat. Kalau kalian menengai, ya sampean yang dosa namanya. Ditanya orang jawab, nggak ditanya ya wis menang. Ini sulit. Ayo wis, satu pondok ada kira-kira seperti ini. Yang menurut sampean anak pondok sing paling pendiam, sak pondok paling pendiam, dia itu ndak ngomong kecuali ngomongnya hanya dalam keadaan darurat saja. Ada kira-kira? Sofi. Ngomong gedabrus. Disuruh ibunya beli tomat di warung sak jam nggak pulang. Ngobrol. Pulang lagi di perjalanan ketemu temannya ngobrol, beli tomat 2 jam nggak nyampe. Padahal rumahnya hanya di belakang rumah. Terlalu banyak ngomong, makanya sulit jadi wali. Orang dulu itu, kiai-kiai dulu, kiai salaf, kalau di pondok sing enak kalau tidur dan juga sing enak kalau makan. Makan sing enak, tidur sing enak. Itu. Makan enak kalau dalam keadaan perut sangat lapar. Lalu lapar makan apapun pasti enak. Meskipun makannya makan ikan apa? Benjesin. Enak. Pokoknya lapar. Meskipun makannya makan sate, gulai, tapi kenyang. Tidak kira enak.
Wis makan sing enak. Dalam artian itu ndak akan makan ketika dalam keadaan lapar. Tidur sing enak juga. Kalau ngantuk, tidur itu pasti penak. Kalau enggak ngantuk, tidurkan ndak kira enak. Nah, kita kan terbalik. Kalau kita itu enggak tidur, digunakan untuk ngobrol, untuk lelahan, untuk bermain-main. Kalau enggak tidur, terbalik itu. Ya itu wis dua pilihannya. Kalau sampean enggak tidur, pilihlah dua perkara. Kalau tidak untuk amal dunia, untuk bekerja, tidak untuk bekerja, gunakan untuk beribadah. Mau bekerja, zuhur panas, malas, gunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk zikir gitu. Kalau kalian mau zikir, malas, baca Quran, malas, untuk sholat sunnah, malas, gunakan untuk bekerja. Itu sudah prinsipnya. Kalau kita itu nggak tidur, hanya dua pilihan, kerjakan dua pilihan, tinggal milih. Kalau tidak untuk amal dunia, gunakanlah untuk amal akhirat. Itu sudah wis. Jadi waktu yang kita punya itu banyak manfaatnya. Wa kana lan ono sapa Ibnul Hawari. Sa Ibnul Hawari rahimahullahu taala iku yaqulu. Dawuh sapa Ibnul Hawari, kullu muridin utai saben-saben murid la yakunu kang ora ono iku fihi ing dalem murid apa salasu khisalin telu pira-pira pakerti iku fahuwa mongko utai kullu murid iku kadzabun wong kang akeh gorohe tarkul mali suwiji ninggal bondo wato amilan ninggal panganan wal manamilan ninggal turu fala ya'khudhu mongko ojo ngalap sapa murid min kulli wahidin saking saben-saben suwiji illa biqadari darurati ang kelawan kira-kirane darurat wa hunaka lan ing dalem kono panggonan fala ya'khudhu yasluhu patut sapa murid limujalasatil haqqi maring ibadah Allah Ta'ala, maring lelungguhan maring Allah, maksudnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Fama kullu zakirin mujalisin fama mongko utai opo suwiji-wiji fama kullu zakirin mongko ora ana utawi saben-saben wong kang zikir ora ana utawi saben-saben wong kang zikir mujalisin kang ibadah maring Allah Ta'ala iku kasio-sio, khabarnya itu iku kasio-sio. Fa'lam mongko ngertiyo sira zalika ing mongkon-mongkono qaul ya akhi hidurur ingsun. Setiap murid yaitu orang yang belajar ilmu tarekoh kepada guru tarekoh. Seorang murid apabila tidak bisa meninggalkan tiga perkara ini, berarti dia itu adalah orang yang banyak gorohnya, banyak bohongnya. Di murid yang tidak bisa meninggalkan tiga perkara ini, dia termasuk orang yang banyak bohongnya. Yaitu pertama, tidak bisa meninggalkan harta benda. Murid belajar toreko, kok dia itu kedunian, kerja terus sampai lupa dengan ibadahnya. Terus yang kedua, dia itu makan terus, sama itu, goroh. Ngaku belajar ilmu toreko, kok banyak makannya, oh berarti carpak itu. Kemudian tidur, ngaku belajar ilmu toreko, bahkan ngaku jadi walinya Allah, kok tidur terus, goroh. Yang namanya walinya Allah,
orang yang dekat kepada Allah pasti bisa meninggalkan ini, enggak kedunian, bisa meninggalkan harta benda meskipun dia itu banyak hartanya. Harta itu kan tergantung diri kita. Kalau kita mencari harta, harta itu malah lari. Kalau kita tidak mau harta, malah harta yang datang mengejar kita. Jadi kalau ngaku menjadi walinya Allah, tetapi dia itu kok kedunian, ngejar-ngejar harta terus, berarti carpak. Dia itu banyak makannya, juga carpak. Dia itu banyak tidurnya, juga carpak. Jadi kalau ada orang ngaku menjadi walinya Allah, dilihat dari 3 perkara ini wis. Gimana dia itu dengan dunia? Hatinya itu dengan dunia bagaimana? Terus yang kedua, gimana dia itu kalau makan? Kenyang apa enggak? Apa kekenyangan? Apa dia itu sering lapar, jarang makan? Kalau memang dia itu jarang makan, berarti ada kemungkinan dia walinya Allah. Terus tidurnya gimana? Banyak tidur apa jarang tidur? Kalau banyak tidur berarti carpak, dia itu ngaku walinya Allah. Kalau sedikit tidurnya berarti ada kemungkinan dia itu walinya Allah. Meskipun bukan walinya Allah, kemungkinan dia itu dekat dengan Allah. Ini kuncinya sudah. Walzam lan netepono sira al uzlata ing uzlah. Sekarang bab uzlah. Kalau tadi bab sedikit dalam tidur. Fa inna fiha mongko sak temene iku ing dalam uzlah khairayid dunya utai kebagusan lurune dunya wal akhirati lan akhirat. Wa qad rawalan teman-teman ngriwayataken sapa asy-Syaikhani guru loro Imam Bukhari Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna rajulan ing sak temene wong lanang iku kala dawuh ngucap sapa rajul ayyun nasi utawi ndi-ndine manungsa iku afdhalu luweh utama ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah rajulun yaiku wong lanang yujahidu kang nemen-nemeni sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe ne rajul wa malihi lan bondone rajul fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Kala ngucap sapa rajul sumaman mongko nuli sapa. Kala dawuh sapa Rasulullah rajulun yaiku wong lanang ya tazilu kang dhewe utawa nguzlah sapa man. Dhewe sapa man fi sakbin ing dalem dalan kang angel. Ing dalem dalan kang angel. Dalan angel berarti ya nguzlane pegunungan. Dalan di pegunungan, dalan kan angel, dalan pegunungan. Minasya bisa pira-pira dalan kang angel. Ya budu hale nyembah sapa rajul Rabbahu ing pangerane rajul. Ini anjuran untuk uzlah. Wali-walinya Allah juga rata-rata itu uzlah. Karena dengan uzlah kita itu paling tidak jauh dari manusia. Kalau jauh dari manusia, kita itu akan tidak selalu ngomong. Waktu untuk ibadah terus. Ini maksudnya. Jadi kalau uzlah itu kan menyendiri. Bisa di rumah, tidak keluar-keluar, dikunci rumahnya atau kunci kamarnya, tidak pernah keluar. Atau uzlah di gunung-gunung, di hutan-hutan, menyendiri. Biar jauh dari manusia, biar tidak terlalu banyak ngomong dengan manusia. Hanya untuk ibadah terus, untuk ngaji terus, untuk wiritan terus. Tapi kalau kalian nguzlah, misalkan nguzlah di kamar, nguzlah di rumah, sampai tidur, nah itu lain itu. Ini nggak dianjurkan. Menyendiri tidur biar tenang, nggak ada yang mengganggu. Nah, ini sangat menyalahi aturan. Percuma kalian nguzlah kalau hanya tidur saja. Jadi uzlah tujuannya untuk menjaga diri supaya tidak berhubungan dengan manusia, biar waktu kita itu lebih fokus digunakan beribadah kepada Allah saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Dia berkata, wahai Rasulullah,
siapa manusia yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang paling utama adalah orang yang mau jihad, berjuang dengan dirinya sendiri dan dengan harta bendanya, berjuang di jalan Allah. Kalau santri berjuangnya yang ngaji itu wis. Santri itu berjuangnya yang ngaji. Pak polisi jihadnya berjuangnya ya ngamankan lalu lintas, keamanan, nangkap pencuri, nangkap maling. Tentara berjuangnya itu ya jaga keamanan negara. Kalau guru berjuangnya ya ngajar. Petani berjuangnya ya bertani menjadi petani yang baik. Itu adalah jihad masing-masing. Jadi jihad yang paling bagus yaitu kita jihad sendiri juga dengan menggunakan harta benda untuk pembangunan. Kita ikut membangun dan juga ikut menyumbang. Ya kalau nggak bisa salah satunya, mau nyumbang uang nggak bisa ya kita nyumbang pakai tenaga. Mau nyumbang pakai tenaga kita tidak mampu, tenaga terlalu sibuk, sudah tua, kita nyumbang pakai harta. Ini paling bagus. Ya paling bagus keduanya, nyumbang pakai tenaga dan juga nyumbang pakai harta benda. Ini orang yang paling bagus. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, kemudian siapa lagi Rasulullah orang yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang uzlah dari satu jalan, satu tempat ke tempat yang lain, nyari tempat yang sulit untuk dijangkau di pegunungan, di hutan, biar nggak ketemu orang, sulit dijangkau, atau di rumah dikunci sudah, biar nggak terjangkau. Kalau orang-orang dulu itu ada yang uzlah membuat rumah di pohon yang sangat tinggi, pohon sangat tinggi, nanti naiknya pakai tampar. Sekali ada di atas, mau turun lagi itu kan malas. Mau buang hajat, mau makan turun tuh malas sudah. Zikir terus, kecuali sangat lapar nemen baru turun. Ya ada seperti itu. Membuat rumah di atas pohon untuk uzlah biar tidak ketemu orang. Orang lain mau naik kan juga nggak bisa. Biar lebih tenang. Ada yang seperti itu. Itu orang yang paling mulia setelah orang yang jihad di jalan Allah. Wa kana lan ono sapa Asy'ari As-Sakoti, Syekh Syari As-Sakoti rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Asy'ari. Man utai sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayas lama ing yen to slamet lahu kedue man apa dinuhu agamane man wa ayyastari halan yanto istirahat apa badanuhu awake man wa yakillalan kidik saiti apa humuhu susaiman fal ya'tazil mongko becik nyingkriya sapa man annasa ing manungsa wa yu'ayyiduhu lan nguwataken ing kaule sari yaitu man arada apa hadisu layak tianna hadis layak tianna yakti bakal teko temen ala nasi ing atase menungso apa zamanun zaman layas lamu kang ora bakal slamet lizi dinin kedue wong kang duweni agama apa dinuhu agamane zidinin illa man angin uang farro kang melayu sapa man bidinihi kelawan gawa agamane man min qaryatin saking desa siji ila qaryatin maring desa kang weneh wa min sahikin nan saking pucuk gunung ila sahikin maring pucuk gunung kang weneh wa min hijrin nan saking bolongan ila hijrin maring bolongan kang weneh kasak labi kaya garangan allazi yaruhu kang mencolot apa saklab. Jadi ini dianjurkan untuk uzlah
kalau keadaan sudah tidak aman. Kita hidup di lingkungan kita kok tidak aman, agama kita menjadi taruhannya. Misalkan kita dipaksa harus keluar dari agama Islam, dipaksa harus murtad. Kalau nggak murtad kita akan dibunuh, keluarga kita akan dibunuh, kan tidak aman sudah wis. Kalau sudah tidak aman, kita ingin istirahat, ingin aman, kita tidak terlalu sedih terus memikirkan diri kita sering disiksa, sering diancam untuk pindah agama. Kalau ingin aman ya sudah, nguzlah saja, ngungsi di pegunungan atau di hutan-hutan, atau di mana wis, di tempat-tempat yang sulit terjangkau, di daerah yang sangat pelosok sekali yang nggak mungkin dijangkau oleh orang lain. Ya kayak garangan itu, kayak hayawan garangan, di sini nggak aman pindah di sana, nyari lubang lagi, di sana nggak aman pindah lagi terus seperti itu. Nah besok kalau sudah keadaan nggak aman, kita pun dianjurkan seperti itu. Kalau kita tidak mengungsi, kita tidak uzlah, kita ditakutkan agama kita akan lepas, atau kita akan disiksa terus, kita dibunuh. Boleh kita untuk lari beruzlah. Wa kana lan ono sapa Syekhu Abu Bakrin Al-Warraq, Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala iku yaqulu dawu sapa Syekh, ma zaharat ora pertelo apa al fitnatu fitnah min ahdi sayyidi adama ni Gusti Nabi Adam alaihi salatu wassalam ila waktina tumeka maring waktu kita hadza rupane iki waktu illa minal khultati angin saking campur waman utawi sapane wong iku janaba ngedohi sapa man annasa ing menungso kana mongko ana sapa man ila salamati maring selamat iku akroba luweh parek. Jadi terjadinya fitnah, bencana, pembunuhan dan lain sebagainya itu mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu terjadi karena kita sering kumpul. Kayak sampean kalau kumpul sama saudara sampean ada 3 kumpul satu rumah, saya yakin akan bertengkar terus, cekcok terus, itu namanya fitnah. Tapi satu keluarga semuanya mencar, satunya di Lumajang, satunya di Surabaya, satunya ada di Jakarta, nggak akan ada cekcoknya, itu kangen terus. Kenapa? Jarang kumpul. Sampai juga sama, kalau sering ngumpul dengan masyarakat nanti cekcoknya akan lebih banyak. Sering kumpul dengan teman, kalian juga sama, pasti nanti akan banyak salahnya dengan teman. 1 hari 2 hari tidak punya salah, tapi seterusnya pasti sengaja ataupun tidak ada salahnya, itu pasti. Jadi kalau sampean ingin tidak punya salah dengan teman, wis jangan terlalu bergerumbul, jangan terlalu bergaul dengan teman, agak menyendiri, wis ngaji, wis meskipun tidak ke gunung, ngaji ning pojokan, wis nyari pojokan di kamar sing aman, di musola sing aman, di masjid sing aman, nyari di pojokan ngaji di situ, wis tidak perlu sampai harus nguzlah di gunung, nguzlah di hutan, atau di rumah dikunci malah tidur nanti. Di pondok, wis di pondok kan menjauhi keramaian, itu menjauhi keramaian, menjauhi HP, menjauhi televisi, menjauhi teman-teman yang enggak benar. Di pondok wis anggap sampean itu beruzlah, itu uzlah sambil belajar kan enak. Diniati uzlah di pondok, di penjara suci. Terus di pondok jangan terlalu bergaul. Kalau bergaul, ngobrol-ngobrol terus, banyak salahnya pasti. Banyak salahnya, sedikit belajar. Wis sampean nguzlah lagi di pondok, nyari tempat di pojokan, wis ngaji terus itu, wis atau di masjid ngaji terus. Wah itu bagus, itu sama dengan pahalanya uzlah. Tidak perlu jauh-jauh ke gunung atau ke hutan.
Ya, yang nggak mondok silakan uzlahnya ke pondok. Yang sudah di pondok, uzlahnya lagi jangan terlalu bergaul dengan teman-teman di pondok. Kalau terlalu banyak teman di pondok bergaul terus, banyak ngobrolnya, banyak dolanannya, ya sudah menyendiri wis. Ini kamar nih pojokan, temannya jalan-jalan nyari cilok wis ndak apa-apa wis. Sampai di pondok di kamar ngaji terus. Lapar haus ya makan wis. Tinggal pesan atau minum sing banyak wis padha ae wareg itu. Itu cara uzlah yang ada di pondok. Kok saya belum pernah melihat anak pondok yang nggak pernah keluar, ya. Tirakat di pondok tidak pernah keluar. Enggak kan enggak ada itu. Kalau di pondok saya itu ada di pondok, enggak pernah keluar. Di kamar terus. Keluar-keluar itu jamaah. Keluar-keluar itu ngaji. Pinter, bener-bener pinter itu. Memang diniati uzlah. Pinter sampai dimantu oleh kiai. Enggak pernah keluar, ngaji terus. Kalau saya anak-anak perempuan enggak asing semua wajahnya. Ya coba, wis tak niat di pondok, saya niati uzlah, ndak kemana-mana, dalam kamar terus, keluar-keluar paling jamaah, keluar-keluar sekolah. Setelah sekolah ndang masuk di pondok wis ngaji wis, diniati uzlah. Mana ini? Waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku la buddha wajib lil muridi kedue murid apa minal uzlati saking uzlah an abna'i jinsihi saking pira-pira anak jinise murid fil bidayati ing dalem kawitane sumal khalwati mongko nuli nyepi fin nihayati ing dalem pungkasane. Wajib ini murid toreko wajib belajar uzlah menyendiri dari orang-orang sejenisnya. Itu masih tahap awal loh uzlah itu hanya tahap awal dalam ilmu toreko. Kemudian setelah bisa uzlah maka kholwah menyendiri. Kayak Habib Soleh itu, beliau itu kholwah, ndak uzlah, kholwah. Ndak pernah keluar dari kamar, ndak tahu berapa tahun, 4 tahun ini. Ndak pernah keluar dari kamar, ibadah terus, baca sholawat terus, baca dalail, baca Quran, zikir terus, ndak pernah keluar. Insya Allah sampai 4 tahun. Itu namanya kholwah. Di dalam kamar terus. Kalau makan gimana? Ya dikirim. Wong dalam kamar, karena sama istrinya dikirim. Nggak lapar nggak dimakan. Itu pasti sedikit makan, sedikit tidur untuk ibadah terus. Kalau sampean kholwah dalam kamar 10 tahun nggak jadi wali karena kholwahnya itu tidur. Nggak keluar kamar 10 tahun tidur, makan tidur. Yang nggak jadi wali. Coba kayak Habib Soleh, kholwah, nyepi dalam kamar bertahun-tahun, tapi untuk ibadah, sedikit makan dan sedikit tidur, ya jadi wali. Wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti kita Syekh Muhammad Munir, rupane Syekh Muhammad Munir rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawu sapa Syekh qad khalazo teman-teman luput sapa kaum fazunnu mongko nyono sapa kaum annaman ing sak temene wong iktazala kang nguzlah sapa man atau kang dhewe sapa man annasa ing manungsa iku kharaja metu sapa man an kaunil mukmini saking anane wong mukmin iku alifa maklufin wong kang condong
ing barang kang den condongi. Wong kang condong atau wong kang seneng barang kang den senengi. Wal halatu hale utai tingkai iku annaha sak temene halah iku aula luweh utama bimaqamil ulfati kelawan makom ulfah, makom condong atau cinta li annahu krana sak temene man iku iza tazala nalikane dhewe sapa man annasa ing menungso sofat mongko bersih apa nafsuhu atine man wastaqot lan bronto utawa rindu sapa annasu manungso ila ru'yati maring ningali man. Fa'alafuhu mongko asih utawa cinta sapa nas hu ing man aksara kelawan luweh akeh minal mukhaliti tinimbang saking wong kang campur. Wa aslul itlafi utawi wa aslul iktilafi utawi pokoke condong utawa demen utawa cinta iku innama huwa ang pestine utawi aslul iktilaf iku birruhi kelawan ruh. Li hadisil arwahu krana ana hadis al arwahu junud. Al arwahu utawi pira-pira ruh iku junudun bolo mujannadatun kang den kumpulaken fama mongko utawi barang ta'arofa kang weruh sira ing ma minha saking arwah iku iktalafa condong apa ma wama utai barang tanakaro kang ingkar sira ing ma tunakiru kang ingkar sira ing ma minha saking arwah iku ikhtalafa sulaya apa ma Banyak orang salah beranggapan orang yang uzlah berarti dia itu telah keluar dari sesuatu yang dicintai. Anggapannya begini, kalau sampean uzlah menyendiri, uzlah ke gunung, uzlah ke hutan, atau sampai berkholwat dalam kamar dikancing, satu pun orang nggak boleh masuk kholwat. Dianggap orang tadi tidak cinta kepada keluarganya, atau tidak cinta kepada masyarakatnya, tidak cinta kepada temannya. Kan banyak seperti itu. Dia menyendiri. Orang tua punya orang tua menyendiri. Berarti orang tua kalian tidak cinta kepada kalian. Enggak. Banyak seperti itu. Anggapan itu anggapannya yang salah. Padahal cinta itu kan harus bertemu. Pakai roh kan juga bisa. Orang tua kalian kholwat di dalam kamar tidak pernah keluar sama sekali. Itu hatinya dekat kepada kalian. Kalian pun hatinya juga tambah dekat kepada dia. Uzlah, orang yang uzlah, hatinya pun dekat kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Kalian pun juga dekat kepada beliau. Makanya jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati, kan itu. Kan ada kangennya. Itu malah terbalik anggapan tadi. Jadi kalau beliau itu kholwat atau beliau itu uzlah, berarti malah nanti malah rindu, malah sayang kepada sanak keluarganya, rindu sayang sama masyarakatnya. Kalau tiap hari ketemu nggak ada rindu-rindunya sama sekali. Apa sampean wis mondok sing ado wis. Ya Sofi. Mondok sing wado kan. Mondok di Mesir.
3 tahun tidak pulang, kira-kira gimana? Pasti rindu. Enek kangen nih. Tapi kalau sampean ada di rumah, nggak mondok di rumah, disuruh bantu masak tidak mau, disuruh nyapu tidak mau, disuruh nyuci tidak mau, bertengkar terus sama ibunya. Nggak ada kangen-kangennya. Makanya sekaruan sampean mondok diniati uzlah. Nah itu pahala double. Faulima mongko kinawruan mimma saking barang korornahu kang netepaken sapa ingsun ing ma annahu ing sak temene kelakuan iku la yuqalu ora kena den ucapaken apa al uzlatu utawi uzlah iku afdhalul luwih utama mutlakon kelawan mutlak waral khultatu lan ora kena den ucapaken al khultatu utawi cecampuran iku afdhalul luwih utama mutlakon kelawan mutlak lakinil arifu tetapi utawi wong kang makrifat awakhira umrihi ing pira-pira akhire umure arif iku yahunu condong sapa arif ilal wahdati maring ijen kal bidayati kaya kawitan fala yasiru mongko ora dadi iku lahu kedue arif apa waktun waktu yasau kang amot apa waktu annasa ing menungso kama kaya barang wako akang tumiba apa ma lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri umrihi ing dalem pira-pira akhire umure Kanjeng Nabi hina ungzilat ing dalem mangsane den turunaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa suratun nasri surah an-nasr wasuila lan den takoni sapa sayyidi Gusti ingsun Ali Al-Khawas rupane Ali Al-Khawas rahimahullah taala anil farqi saking bedone bainal uzlati ing dalam antarane uzlah wal khalwati lan khalwat nyepi faqala mongko dawuh sapa Ali Al-Khawas al khalwatu utawi nyepi anil ahyari saking pira-pira wong liya alladzina iku takunu ana apa khalwat iku anil aghyari saking pira-pira wong liya alladzina rupane wong akeh yushiluna kang sibuk sapa alladzina anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wal uzlatu utawi uzlah iku takunu ana apa uzlah iku anin nafsi saking awak wa malan barang tad'u kang ngajak apa nafsu ilaihi maring ma wa yufarriqu lan bedaaken sapa Ali Al-Khawas aidon halimali bi annal uzlata kelawan sak temene uzlah iku laisa ora ono iku min lawazimiha saking pira-pira katetepane uzlah apa al istiholu sibuk billahi kelawan Allah taala bi khilafil khalwati kelawan bedani khalwat fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkon-mengkono farku ya akhihi dulur ingsun perbedaan antara uzlah dengan khalwat. Uzlah itu menyendiri, khalwat itu menyepi. Apa bedanya sendiri dengan sepi? Dijawab oleh Syekh Ali, kalau khalwat kayak Habib Soleh khalwat di dalam kamar, tidak pernah keluar di dalam kamarnya. Khalwat yaitu menyendiri dari orang lain, yang orang lain itu selalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari jauh dari Allah. Kalau uzlah itu yaitu dari diri kita sendiri dan dari ajaan diri kita sendiri kepada perkara tersebut. Lebih perincinya lagi, kalau khalwat itu orangnya selalu sibuk zikir kepada Allah. Itu kalau khalwat. Jadi menyepi dalam kamar zikir terus kepada Allah. Kalau uzlah itu hanya diri kita yang jauh dari manusia. Di sini banyak orang. Kemudian kalian nyendiri di pojokan sana, ini masuk uzlah.
Itu kalau uzlah. Jadi banyak orang atau sini ruame, sampean uzlah pindah menyendiri lah itu uzlah wis. Kalau khalwat sampean menyendiri di dalam kamar tanpa ketemu orang sedikit pun wis. Hanya zikir terus kepada Allah. Jadi tingkatannya itu lebih tinggian khalwat. Kalau uzlah itu masih tahap permulaan. Yang penting menjauhi dari manusia itu uzlah. Pokoknya tidak kumpul manusia, jauh dari keramaian itu uzlah. Di situ zikir atau tidak masuk uzlah. Kalau khalwat ya sendiri, menyendiri tidak ada teman. Kemudian kita gunakan zikir terus kepada Allah itu. Jadi lebih tinggian khalwat. Walzam as-sumta untuk besok yaitu bab tentang sumt yaitu diam. Tidak boleh ngomong kecuali dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.